Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Al-Ghazali. Perkenalkan, nama saya Mutia Sakila Zahra dari kelas 6 SD Al-Ghazali. Dan di sebelah kanan saya adalah... Perkenalkan, nama saya Haifah Altafunisa dari SD Al-Ghazali kelas 6. Dan di sebelah kiri saya adalah Hilya Aknerajman dari kelas 6 SD Al-Ghazali. Kami akan menceritakan tentang kisah anak yatim di zaman Rasulullah. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang sangat besar kepada anak yatim. Pada hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain gembira di jalanan. Namun di kejauhan, terlihat anak kecil sedang duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain, dengan pakaian yang sederhana dan tampak murung. Ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad menghampirinya, lalu ia berkata, "Nak, mengapa engkau bersedih dan tidak ikut bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengetahui bahwa yang di depannya adalah seorang Nabi Muhammad, utusan Allah. Anak kecil itu pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan cerita dan nasib anak malang tersebut. Lalu ia melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah dan ia mengambil warisan merupakan peninggalan ayah. Dan suaminya mengusirku. Kini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Dan aku melihat sahabatku merayakan hari raya bersama ayah. Dan aku sedih karena tidak bisa mengikuti hari raya bersama ayah. Karena itulah aku menangis." Setelah mendengar cerita anak malang tersebut, Nabi Muhammad pun terasa runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur karena membela agama dan Rasulnya. Nabi Muhammad pun menggenggam tangan anak tersebut dan lalu berkata, "Apakah kamu sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu, Fatimah menjadi saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Lalu setelah mendengar pertanyaan itu, anak malang itu pun langsung menyadari bahwa yang di depannya adalah seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ia berkata, "Mengapa tidak sudi wahai utusan Allah?" dengan tersenyum. Kemudian Nabi Muhammad membawa anak tersebut ke rumahnya, memakaikan pakaian yang bagus, memberinya makan hingga kenyang, sampai anak itu keluar dari rumah Nabi Muhammad. Sahabat anak tersebut yang melihat anak itu segera bertanya, Tadi kamu menangis, tapi sekarang kamu merasa bahagia?" Tanya sahabatnya. "Benar wahai sahabatku, tadinya aku memang lapar, tapi sekarang aku sudah makan hingga kenyang. Tadinya aku memang tidak memakai pakaian yang bagus, tapi sekarang aku sudah memakai pakaian yang bagus. Tadinya aku memang anak yatim, tapi sekarang aku sudah mempunyai keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad menjadi ayahku, Aisyah menjadi ibuku, Hasan dan Husain menjadi saudaraku, Ali menjadi pamanku, dan Fatimah menjadi saudariku." Mendengar cerita sahabatnya, mereka pun ingin nasibnya menjadi serupa. Dan dari salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayahku juga gugur saat berperang. Pasti kita juga akan diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW." Waktu terus berjalan, usia makin bertambah, dan kebahagiaan anak itu pun hilang karena beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia.
Menatap kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, anak kecil itu pun pergi keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Kini aku menjadi seorang yatim piatu yang kesepian. Kata anak itu sambil bersedih. Abu Bakar As-Siddiq yang melihat anak itu pun langsung menghampirinya dan memeluknya. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq mengambil alih pengasuhan anak tersebut. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat menguatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.